Apa sebenarnya yang terjadi pada KTM musim ini? Mengapa motor RC16 yang dikenal sebagai salah satu motor tercepat di MotoGP justru berulang kali mengalami kerusakan mesin saat balapan? Setelah berbulan-bulan dipenuhi spekulasi, misteri itu akhirnya terjawab. Dan yang paling mengejutkan penyebabnya ternyata bukan desain mesin, bukan kesalahan para pembalap, melainkan sebuah komponen kecil di dalam mesin yang gagal memenuhi standar kualitas. Pengakuan mengejutkan ini datang langsung dari Direktur Motorsport KTM, Pat Bearer. Menurutnya, investigasi internal akhirnya berhasil menemukan sumber masalah yang selama ini membuat mesin RC16 tiba-tiba kehilangan tenaga, bahkan mati total di tengah balapan. Komponen tersebut berada di sistem powertrain, yaitu rangkaian mekanis yang bertugas menyalurkan tenaga dari mesin menuju roda belakang. Masalahnya, salah satu komponen bertegangan tinggi yang dipasok oleh vendor eksternal ternyata tidak lolos standar quality control KTM. Dalam kondisi kerja ekstrim, komponen ini dapat mengalami kegagalan material sehingga mesin kehilangan fungsi secara mendadak. Inilah yang diyakini menjadi penyebab sejumlah mesin KTM rusak sepanjang MotoGP 2026. Korban paling besar tentu adalah Pedro Acosta. Saat memimpin balapan MotoGP Catalunya, Acosta hanya tinggal beberapa lap lagi menuju kemenangan ketika mesin RC16 miliknya tiba-tiba bermasalah. Motor kehilangan tenaga secara mendadak, kecepatan turun drastis. Alex Marquez yang berada tepat di belakang nyaris tidak memiliki waktu untuk menghindar hingga insiden besar pun terjadi. Saat itu banyak yang menduga KTM melakukan kesalahan dalam pengembangan mesin. Namun kini semuanya menjadi jelas, desain mesin KTM sebenarnya tidak bermasalah. Justru karena regulasi MotoGP menerapkan engine freeze, seluruh pabrikan dilarang mengubah desain mesin sejak homologasi dimulai. Artinya, bila kerusakan baru muncul musim ini, penyebabnya hampir pasti berasal dari proses produksi atau kualitas komponen. Dan itulah yang akhirnya ditemukan KTM. Namun persoalan mereka belum selesai, karena mesin MotoGP sudah disegel oleh aturan homologasi. KTM tidak bisa sembarangan membuka mesin untuk mengganti komponen yang rusak. Mereka wajib mendapatkan persetujuan seluruh anggota MSMA, yaitu Ducati, Aprilia, Honda, dan Yamaha. Tanpa persetujuan itu, membuka segel mesin akan dianggap melanggar regulasi. KTM pun mengajak permohonan resmi agar diizinkan membongkar mesin selama jeda musim panas. Mereka menegaskan bahwa tidak ada peningkatan performa sama sekali. Komponen yang akan dipasang memiliki spesifikasi identik, hanya kualitas produksinya yang berbeda agar lebih andal. Aprilia dikabarkan langsung memberikan dukungan, namun keputusan akhir masih berada di tangan Ducati, Honda, dan Yamaha. Disinilah drama politik MotoGP dimulai. Rival-rival KTM bisa saja menolak permohonan tersebut. Alasannya sederhana. Mereka dapat berargumen bahwa masalah keandalan mesin sebenarnya cukup diatasi dengan menurunkan tenaga mesin tanpa harus membuka segel. Rumor di pedok pun bahkan menyebut KTM memang sudah mengurangi performa RC16 dalam beberapa balapan terakhir demi mengurangi resiko kerusakan. Jika benar demikian, maka KTM harus membuktikan bahwa meski tenaga mesin telah diturunkan, komponen cacat tersebut tetap berpotensi jebol kapan saja. Tanpa bukti teknis yang kuat, izin membuka mesin bisa saja tidak diberikan. Sementara itu, dampaknya sudah mulai terasa pada alokasi mesin pembalap. Brad Binder menjadi korban terbesar setelah 3 dari 9 mesin yang dijatahkannya resmi ditarik dari penggunaan. Pedro Acosta kehilangan 2 mesin, Enea Bastianini kehilangan 1 mesin. Sedangkan Maverick Vinales yang menjadi satu-satunya pembalap KTM yang hingga kini masih memiliki seluruh mesin dalam kondisi aman. Kini seluruh perhatian tertuju pada keputusan Ducati, Honda, dan Yamaha. Apakah mereka akan mengutamakan keselamatan dan sportivitas dengan memberikan izin kepada KTM? Ataukah mereka memilih mempertahankan keuntungan kompetitif dengan menolak permintaan tersebut? Jawabannya bisa menentukan nasib KTM di musim MotoGP 2026. Karena jika izin itu tidak diberikan, krisis mesin RC16 berpotensi menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja di lintasan.